Selamat datang di podcast 1.0 BEM FTRS ITS. Pada kesempatan podcast kali ini, kita akan membawakan tema menarik yaitu manajemen organisasi. Dengan tamu spesial yaitu mahasiswa aktif FTRS yang juga menjabat di salah satu organisasi yang ada di FTRS. Selamat datang untuk mas-masnya dan terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast 1.0 BEM FTRS ITS sendiri. Untuk membagikan sedikit kisahnya mungkin dalam pengalaman organisasinya sambil aktif di akademisnya sendiri. Mungkin pertama-tama kita bisa perkenalan dulu dari mas-masnya. Oke, perkenalkan aku Nabil dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Sekarang jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri untuk kepengurusan 2023-2024. Oke, kenalin aku Satria, biasa dipanggil Sam, dari Departemen Teknik Mesin. Alhamdulillah diamanain jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin periode 2023-2024. Berarti untuk mas-masnya sendiri juga merupakan mahasiswa tahun semester akhir ya? Iya, di mahasiswa tua ini. Oh ya, semester tua. Nah, kesibukan apa aja sih mas selain organisasi ini dan akademis ini? Apakah ada organisasi lain juga yang sedang diikuti? Oke, saya dulu? Ya. Oke, kalau organisasi ya di tahun keempat ini HMTI jadi satu-satunya organisasi yang saya ikutin dan berkecimpung aktif di sana dalam kurun waktu yang 1 tahun ini ya gitu. Tapi ada juga organisasi lain sebenarnya bisa dikatakan organisasi juga terlibat di kepemanduan FTIRS gitu. 2 itu aja sih yang sedang aku lakukan sekarang. Oke, kurang lebih sebenarnya jawabannya sama kayak Nabil ya. Karena untuk sekarang masih alhamdulillah cuma di Himpunan Mahasiswa Mesin dan alhamdulillah masih aktif juga berkecimpung lah di dunia kepemanduan, jadi pemandu FTI juga. Nah mungkin kan untuk menjadi ketua himpunan juga sebagai mahasiswa aktif juga itu kan mungkin kesibukannya lebih dari mahasiswa normal biasanya ya. Apa sih yang buat masnya sendiri tuh mau dan motivasi apa yang buatnya sendiri tuh mau untuk sibuk dan fokus untuk keduanya gitu? Oke, berarti tentang kenapa sih masih mau berorganisasi dan memilih organisasi gitu ya di tahun ini gitu. Sebenarnya ada cukup panjang penjelasannya, cuman ya kalau misal disuruh meringkas aja tentang kenapa organisasi pada akhirnya, karena memang ketika saya menjadi staf dulu di PSDM HMT ITS, banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal dan ilmu yang membuat saya berkembang, dan saya rasa keilmuan ini masih belum bisa tergantikan di tempat pengembangan lain, kayak gitu. Jadi menurut saya, the one and only tempat yang mungkin bisa membimbing saya, mengembangkan saya adalah tetap di keorganisasian. Karena karakter orang mungkin beda-beda ya. Tapi saya adalah karakter orang yang mungkin bisa terkembangkan di dalam lingkup organisasi mahasiswa. Nah itulah kenapa saya memilih untuk bisa terjun lebih dalam lagi di HMT ITS, mengabdikan diri untuk menjadi ketua himpunan. Oke, kalau aku sih sebenarnya emang kurang lebih sama juga. Dulu emang berawal dari seorang staf di himpunan. Dan emang dari aku lihatnya, menurutku salah satu tempat yang cocok buat mengembangkan diri itu memang dari himpunan. Karena memang dari organisasi kemahasiswaan lah. Kita bisa bilang Ormawa, di kampus juga, di ITS juga. Menurutku salah satu ataupun salah banyak lah organisasi yang bisa buat mengembangkan itu juga pasti dari himpunan. Dari soft skill-nya pasti dapat juga, hard skill-nya dapat. Kalau aku sih emang dulu kenapa mau join himpunan, karena emang mau cari rumah baru lah kasarnya. Dan cari teman-teman yang baru juga, yang mungkin pemikirannya beda sama aku, entah dari sisi terkait dengan sisi akademik atau sisi non akademik juga, pasti kan mereka banyak pola pikir yang berbeda lah. Nah itu aku yang emang pengen aku cari, dan setelah sekarang udah diamanai juga jadi ketua himpunan, ya menurutku nggak ada salahnya sih buat mencoba. Entah nantinya kedepannya, masa depannya seperti apa, menurutku nggak ada salahnya buat dicoba dulu. Karena menurutku kalau kata orang Jawa, menyesal melakukan daripada menyesal tidak melakukan sih gitu. Keren banget ya mas ya. Nah kan untuk membagi waktunya sendiri mungkin kan sibuk sebagai ketua himpunan, sibuk sebagai mahasiswa tahun-tahun terakhir juga semester tua. Ada nggak sih rahasia atau tips and triknya untuk bagaimana cara membagi waktunya agar tetap fokus untuk menjalani keduanya? Oke, kalau tentang rahasianya, ini sebenarnya nggak bisa langsung dijawab tentang rahasia di saat ini gitu ya. Tapi apa yang aku lakukan saat ini untuk mencoba untuk fokus sudah aku bangun dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana dari 4 tahun perkuliahan saya udah membagi tentang di tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain. Sehingga ketika udah masuk ke tahun 3 dan keempat, dimana saya harus fokus kepada himpunan terkait dengan jabatan yang saya miliki, tidak banyak PR yang perlu saya lakukan lagi. Karena saya sudah pernah membagi itu semester 1, 2, 3 gitu. Jadi
keinginan saya sudah sempat terbagi di tahun-tahun sebelumnya, sehingga di tahun ketiga dan tahun keempat saya tinggal fokusnya di himpunan. Terus kemudian tentang bagaimana mengatur ke akademik dan juga kesibukan saat ini. Jawaban klisenya adalah skala prioritas sebenarnya, tentang mana yang lebih dahulukan, mana yang sekiranya akan mempengaruhi dan memiliki dampak ke depannya gitu. Kita pastilah dalam memilih itu punya resiko antara keduanya. Entah itu fokus ke himpunannya atau fokus ke akademiknya, dua-duanya punya resiko di jabatan ini. Apa yang saya lakukan adalah memilih resiko mana yang paling kecil untuk saya ambil. Jadi skala prioritas saya tetapkan terlebih dahulu. Jangan sampai ketika kita aktif di organisasi yang itu adalah bahasa agamisnya adalah sunnahnya ya, kita melupakan kewajiban di dalam akademiknya. Namun, terlepas dari skala prioritas itu, saya punya trik rahasia khusus sebenarnya untuk mengatur keduanya. Yang pertama adalah, kadang saya melakukan apa yang saya suka terlebih dahulu. Ya, karena saya punya prinsip do what you love and love what you do. Itu dulu. Jadi kalau misalnya di hadapan saya ada dua hal yang sama-sama mencapaikan dan sumpek nih, saya ngelakuin mana yang saya suka dulu. Dan kadang-kadang memang organisasi ada di pilihan yang saya suka dulu itu. Kenapa? Ketika saya udah selesai melakukan apa yang saya suka, itu akan boost kepercayaan diri saya, mood saya untuk bisa mengerjakan hal-hal lainnya dan membagi waktu lebih baik. Gitu. Ya mungkin itu ya nggak bisa dibilang rahasia juga sih, rahasia umum gitu. Cuman itulah yang saya terapkan selama ini untuk membagi keduanya. Berarti memang sudah planning dari semester-semester sebelumnya juga. Bisa dikatakan kayak gitu. Kalau untuk Masnya sendiri? Iya. Sebenarnya kalau mendengarkan jawaban Mas Nabil kan sangat-sangat terstruktur banget ya. Sangat terlihat, maksudnya dari awal tuh gimana, tahun awal, tahun kedua, tahun keempat itu gimana. Kalau aku jujur emang nggak terlalu terstruktur seperti itulah. Karena emang dari awal pure masuk kuliah ini kan emang mau cari sebenarnya aku ini mau jadi yang gimana sih, mau jadi orang yang seperti apa, mau jadi pribadi yang seperti apa gitu. Kalau aku emang nggak ada yang terstruktur seperti itu. Cuman dari aku sih emang biasanya menerapkan yang dulu diajarin di Pratede sih emang, yaitu Eisenhower lah. Orang-orang pasti udah tahu kan. Ya skala prioritas juga, kuadran waktu lah. Sebenarnya kalau aku nggak yang langsung harus organisasi dulu atau misalnya akademik dulu atau hal-hal lainnya juga. Kalau aku emang lebih melihatnya mana yang harus lebih diutamakan pada saat itu diselesaikan, itu yang aku kerjakan dulu. Misalkan emang arahnya nanti ke organisasi, aku harus mengerjakan sesuatu, proker, keputusan dan segala macam ya, aku harus pure ke organisasi dulu. Tapi suatu saat ketika memang ada suatu hal atau suatu hari, aku harus segera menyelesaikan entah tugas-tugasku, akademiku, project, laporan, atau mungkin sekarang mau masuk ke tugas akhir juga, yaitu aku fokusin ke situ dulu sih sebenarnya. Dan juga karena memang kebetulan aku sama Nabil ini kan jadi top manajemen lah kasarnya. Kan juga ada salah satu fungsi buat mendelegasikan juga. Kadangkala hal-hal yang emang aku bisa delegasikan ke teman-temanku, aku amanahkan lah ke teman-temanku biar bisa terhandle lah. Takutnya kalau aku sendiri yang menghandle malah kewalahan ataupun enggak maksimal lah biasanya gitu. Intinya kalau dari aku emang lihat dulu di titik itu atau di minggu itu atau di bulan itu aku harus menyelesaikan yang mana dulu. Kalau aku emang enggak yang terlist banget, cuman emang sepenglihatanku aja yang mana yang harus tak selesaikan, itu yang tak selesaikan duluan. Jadi kalau dari Mas sendiri lebih ke spontan aja ya gitu ya? Ya, kurang begitu. Lihat skala prioritasnya duluan gitu ya Mas. Nah, untuk menjalaninya dengan seimbang tuh selama udah mungkin 2 tahun ya Mas dalam berorganisasi, apa sih tantangan terbesarnya agar kedua itu tetap jalan seimbang? Tantangan terbesarnya adalah sebenarnya mengatur waktu istirahat dan mengatur waktu buat diri sendiri ya. Kayak itu jadi tantangan terbesar karena ya kita hanya manusia biasa yang juga punya waktu sendiri, juga punya tempat di mana, punya titik di mana kita tuh merasakan capek. Itu tantangan terberat sih. Kayak ya sesederhana ketika kita di organisasi nih, ketika ada teman-teman di bawah yang punya masalah dan lain sebagainya, tentu seorang ketuanya atau top manajemennya nggak boleh kelihatan sedang bermasalah kan. Itu tantangan terberatnya. Bagaimana mengatur waktu untuk diri sendiri dan mengatur bagaimana biar tetap bisa enjoy sebagai manusia pada umumnya, itu yang sulit. Oh jadi justru malah mengatur waktu istirahat untuk diri sendirinya ya? Betul. Kalau untuk dari Mas sendiri? Sebenarnya kalau aku emang sebenarnya kurang lebih kan sama. Yang pasti dipertimbangkan kan antara 3 sebenarnya. Aku dulu tuh sempat diceritakan sama dikasih pengalaman lah sama mas-mas dulu itu ada 3 hal. Itu istirahat, organisasi atau kerjanya, sama akademiknya. Nah, dari 3 ini pasti ada salah satu yang dikorbankan. Misalnya dikorbankan tidurnya ya berarti nggak tidur, dua-duanya dikerjain. Atau misalnya mau ngorbanin akademiknya berarti tidur sama organisasi dan sebegitunya lah. Nah, kalau gue emang tantangan terbesar kadangkala
buat menyimbangkan itu tadi si tidur itu yang pertama. Terus juga yang kedua kadang aku tuh orang yang bisa dibilang hampir perfeksionis lah. Jadi kalau misalnya ada garapan yang secara nggak langsung tak garap bersamaan atau paralel, itu kadang aku ngerasa kayak kurang puas gitu. Oh kok gini ya, kok kurang ini dan segala macam bla bla bla. Akhirnya kadang kala tuh tak cek lagi, terus tak quality control lagi lah. Ini yang kurang mana dan segala macam. Kadang kala juga malah tak ulang dari awal. Kalau emang aku ngerasa nggak sempurna, tak ulang dari awal sesuai dengan standarku sendiri sebagai diriku sendiri gitu maksudnya gitu. Ya kurang lebih itu sih yang kayaknya masih struggle sampai sekarang. Berarti kan ada juga banyak pengorbanannya gitu ya Mas untuk menjalani keduanya ini. Nah, emang seberapa penting sih organisasi itu sampai Mas tuh mau berkorban apa yang tadi Mas korbankan ya itu? Seberapa penting organisasi untuk Mas? Oke, seberapa penting organisasi dalam lingkup general sebenarnya ya memang sepenting itu bagi saya, karena dengan posisi yang saya ambil sekarang itu menjadi sebuah konsekuensi untuk memandang organisasi lebih dari sebuah tempat biasa gitu. Ketika kita udah diberi jabatan seperti ini, sepertinya mau nggak mau memandang dia adalah suatu hal yang sangat penting dan urgent bagi kita kayak gitu. Jadi seberapa penting dia sangat penting gitu. Tapi kenapa sih organisasi bisa sepenting itu? Karena sesederhana kalau kita pinginnya banyak, kita juga harus mengorbankan banyak gitu. Dan saya juga udah merasakan banyak hal yang saya dapatkan. Jadi kayaknya udah saatnya untuk saya memberikan banyak hal juga kepada orang di sekitar saya. Gitu. Kalau dari Masnya sendiri? Kalau dari aku sepenting apa menurutku penting banget sih, karena emang tiap hari aku bangun tidur pasti yang diurusin juga organisasi gitu kan. Dan ya menurut juga kata Nabil, yang didapetin tuh pasti banyak. Dan titik baliknya setelah aku kerja praktek, magang dan segala macam itu, pada saat aku di dunia kerja, di industri itu, oh bener ini loh yang tak pelajarin selama ini di organisasi. Hal-hal yang menurutku tuh simpel tapi pas di luar tuh malah dipakai lagi, dan itu jadi hal yang sangat esensial gitu loh. Ya mungkin kalau di skala ormawa simpel lah, cuman kalau nanti di industri pasca kampus konsepnya sama, cuman emang lebih kompleks dan lebih ribet dikit lah. Cuman menurutku kalau udah diajarin dari sekarang, udah terbiasa hidup yang seperti itu, entah dari frameworknya atau dari pola-pola dan segala macam, entah nanti pas udah kerja, udah fokus di dunia pasca kampus, menurutku nggak bakal se-struggle itu gitu loh. Ya mungkin aku lebih milih struggle sekarang daripada nanti pada saat aku udah bisa dibilang nggak di kampus, struggle lagi gitu. Kalau aku emang gitu, sekalian aja lah. Gitu. Berarti organisasi sendiri tuh udah menjadi rumah gitu ya Mas untuk mas-masnya sendiri. Nah dari tadi kan kita udah mungkin banyak ngomongin tentang organisasi atau himpunannya sendiri kan. Nah gimana kalau tentang akademiknya? Apa plus minusnya dan dampak terhadap akademik mas-masnya sendiri gitu selama menjalani keduanya ini? Oke, selama menjalani keduanya ini dampak akademiknya dari segi menjalani akademiknya bagi saya sebenarnya justru meningkat. Kenapa? Karena akhirnya saya memandang sebagai seorang mahasiswa harus membagi waktu kan gitu. Dan itu benar-benar kerasa gimana saya dulu untuk belajar suatu hal, untuk belajar hal akademik ya. Saya butuh waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan, misal besok ada kuis atau besok ada ujian. Tapi dengan saya memiliki aktivitas seperti ini, saya akhirnya bisa lebih bijak mengatur waktu. Akademik saya lebih terbantu dalam hal manajemen waktunya. Itu satu. Yang kedua, akademik itu tidak terlepas dari hal-hal yang soft skill juga. Entah itu terkait dengan hal-hal presentasi, aktif di kelas, mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat membantu saya ketika saya ada di akademik melalui dengan apa yang saya lakukan di organisasi. Yang ketiga adalah di himpunan kita sangat dekat dengan birokrasi, dengan Bapak Ibu dosen. Dan itu sangat membantu saya di bidang akademik gitu. Ketika saya ada kesulitan di bidang akademik ataupun ketika saya memiliki masalah dalam bidang akademik, banyak Bapak Ibu dosen yang membantu saya dengan begitu mudahnya kayak gitu. Jadi organisasi bagi saya tidak hanya mengembangkan diri saya pribadi di lingkup non akademik, tapi benar-benar boosting juga akademiknya seperti apa kayak gitu. Berarti organisasi sendiri itu sesuai dengan tujuan Mas tadi dari awal yang udah di planning itu untuk mengembangkan diri dan segala macamnya dan sangat amat bermanfaat mungkin untuk akademik. Betul. Kalau dari Masnya sendiri? Oke, kalau dari aku sih selama mengerjakan keduanya secara bersamaan, impactnya ke akademik itu jujur emang agak sedikit berat sebenarnya kalau menurutku ya. Karena
kadang-kala buat menyeimbangkan dari sisi kita buat mengejar ketertinggal pemahaman mungkin, atau misalkan kayak sesimpel kayak kelas dan segala macam kan kadang bertabrakan dengan apapun lah yang bakal dilaksanakan ke depannya. Cuman itu jadi ya tadi struggle-nya juga, dan menurutku ya gimana caranya itu bukan jadi suatu hambatan ataupun jadi suatu sambatan lah sebilang gitu. Ya gimana lagi? Kita kan balik lagi di sini udah jelas himpunan sini adalah Ormawa, organisasi kemahasiswaan yang harus digarisbawahi juga mahasiswa. Ya apapun yang dikerjakan Ormawa ya jangan sampai mengganggu dari sisi akademik juga kalau menurutku gitu kan. Dan kadang-kala emang suka dukanya memang di situ sih. Hal-hal yang dulunya tuh aku laksanakan secara sebelum misalnya kayak belajar itu bisa sampai lama dan segala macam, sekarang pun kayaknya nggak yang bisa sebegitunya lah. Dan tadi sempat yang dikatakan Nabil juga, ya entah nanti keadaptif cara belajar yang kita yang dirubah atau cara kita melihat suatu hal itu juga berubah dan segala macam. Lambat laun pasti menyesuaikan juga sih dengan adanya kita ikut organisasi dan akademik. Tapi memang awal yakin aku pasti susah karena bisa dibilang agak drastis lah. Yang dulunya emang benar-benar belajar, tiba-tiba ada hal-hal lain yang lebih tinggi dari level akademik, itu pasti perlu penyesuaian. Cuman ya mungkin karena udah di tahun kedua atau tahun-tahun akhir dari organisasi, menurutku udah nggak jadi suatu permasalahan sih. Berarti semakin lama mungkin terlibat dalam organisasi juga, semakin mungkin terbiasa juga bagaimana mengatur antara akademiknya sendiri dan si organisasinya sendiri gitu ya Mas. Nah, balik lagi ke organisasi ini Mas. Gimana cara Mas sendiri memilih organisasi yang Mas ikutin gitu loh? Kayak mungkin kenapa himpunan di antara beberapa banyak organisasi di kampus sendiri gitu Mas? Oke, kalau dari aku kenapa himpunan? Yang pertama adalah karena ranahnya ya. Jadi himpunan di ITS itu kan HMD, itu punya ranah keprofesian gitu. Dan saat itu saya memandangnya sederhananya, ya saya ingin berkembang dan memiliki pengembangan di arah sana gitu. Alangkah baiknya jika organisasi yang saya ikuti itu dekat dengan jurusan saya, yang artinya dapat meningkatkan keprofesian saya gitu. Halal lingkup di dalam departemen ini, dalam jurusan ini gitu. Yang kedua adalah saya memandang himpunan itu bukan organisasi biasa gitu. Dari banyaknya pilihan organisasi saat itu, bagi saya organisasi yang paling settle, organisasi yang paling berkhidmat lah bahasa gampangnya itu himpunan. Kenapa? Himpunan mostly berdiri hampir berdekatan dengan departemennya berdiri, which is udah punya waktu yang lama dalam berkembang itu. Dalam menemukan beberapa plus minusnya, ombak dan lain sebagainya, himpunan udah sempat mengalami itu semua gitu loh. Jadi saya merasa ini bukan organisasi biasa gitu. Dan pendahulu-pendahulu kita, alumni-alumni kita dulu juga aktifnya di himpunan gitu. Dan mereka sekarang jadi juga orang-orang yang luar biasa, jadi top manajemen. Jadi alasan kedua saya itu mungkin jadi salah satu alasan yang terkuat ya. Gitu. Terus yang ketiga adalah sebenarnya saya ingin bisa lebih kenal departemen ini lebih dalam lagi gitu. Ya sesederhana saya ingin kenal Bapak Ibu dosen lebih dekat, kenal Bapak Ibu pembina organisasi ini lebih dekat. Itulah kenapa saya masuk himpunan. Jadi 3 alasan itu yang membuat kenapa himpunan Ormawa menjadi hal yang menarik di mata saya daripada organisasi-organisasi lainnya. Mungkin secara tidak langsung kayak Mas ingin mendedikasikan diri Mas untuk departemen sendiri gitu ya? Iya, itu juga kayak gitu. Kalau dari Mas. Oke, coba aku jawab dari POV yang sedikit berbeda ya. Kalau dulu, berarti ini konteksnya pas aku mau daftar staf himpunan berarti ya. Kalau dulu pada saat itu aku melihat organisasi itu banyak, dan jujur emang awal-awal itu banyak pilihan, dan aku emang dulu pengen memang ikut beberapa organisasi. Cuman alhamdulillahnya terpilihnya di himpunan, dan pada saat itu memang pure penilaianku sebagai orang yang awam, bisa dibilang angkatan termuda lah gitu ya. Aku lihat emang himpunan lah yang punya kegiatan ataupun punya hal-hal yang menurutku lebih beneficial dan lebih esensial gitu loh daripada aku nggak sebut Ormawa lain ya. Maksudnya aku lebih melihat himpunan bakal lebih dekat, bisa lebih paham juga kondisi mahasiswanya seperti apa, dan karena mungkin lingkupnya juga nggak terlalu besar dengan orma-orma lain, jadi memang mereka terfokus dengan hal itu aja. Dan menurutku hal-hal yang udah dihimpun pun masih banyak yang belum terselesaikan ataupun masih banyak hal yang perlu diimprove dan segala macam. Jadinya kalau aku sih memang melihat himpunan wadah ataupun tempat yang bagus sih emang buat mempelajari hal-hal di luar keprofesian, di luar departemenku, di luar manajerial, bahkan hal-hal kayak misalkan apa ya,
memahami orang, psikologi dan segala macam itu juga terhimpun jadi satu di himpunan gitu. Jadi menurutku suatu hal yang kompleks sih. Ibaratnya kalau makanan pasti terima sempurna lah kalau himpunan tuh. Jadi ya balik lagi statementku yang awal, ya nggak ada salahnya buat mencoba ini, dan alhamdulillah udah terjun, udah bahasa juga, ya udah kita udah cinta lah kasarnya di himpunan. Sulit ya ini pertanyaannya. Ya, jadi pada akhirnya kenapa menjadi ketua himpunan? Pertama, karena HMTI udah ngasih banyak ke aku, itu saat itu, wadah-wadah pengembangannya. Baik saya ketika jadi pengurus maupun non-pengurus, HMTI adalah organisasi pertama yang menerima saya, gitu. Ini intermezzo aja ya, biar agak seru gitu ceritanya. Dulu ketika mau masuk ITS, saya tuh emang sudah ingin untuk berkecimpung di ranah manajerial, gitu. Tapi tidak ada satupun wadah yang mau menerima saya. Cerita singkatnya kayak gitu. Kepanitiaan besar-besar ITS itu nggak ada satupun yang mau menerima saya. Dan saya masuk himpunan, saya mendaftarkan aplikan pertama yang diterima adalah di kepanitiaan himpunan gitu. Ini saya merasa oke, HMT adalah organisasi pertama yang menerima saya. Dan ternyata di dalamnya banyak hal positif yang saya dapatkan. Saya terkembangkan, saya punya banyak teman baru, saya lebih kenal dengan orang-orang di sekitar saya. Benefit sebanyak itulah yang saya dapatkan. Ketika saya memutuskan untuk menjadi staf himpunan saat itu, capeknya banget, tapi dapat hal baiknya juga banyak banget. Jadi itulah yang di balik saya kayak ya udah, kayaknya saya harus, ini saatnya saya untuk bisa berkontribusi lebih terhadap sebuah organisasi yang telah memberikan saya banyak ruang. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah saya di awal ketika mencalonkan diri masih melihat banyak hal yang perlu diimprove di HMTI. Banyak hal yang sekiranya masih bisa dikembangkan, masih bisa kita kerjakan bersama-sama, dan saya ingin berkolaborasi bersama teman-teman untuk menjadi seseorang yang bisa menahkodai perubahan-perubahan dan pergerakan serta improvement itu gitu. Jadi dua hal besar itulah yang menyebabkan saya memilih himpunan dan saya memilih menjalani sebagai ketua himpunan. Gitu. Menarik banget ya Mas ya, mungkin kisah dari awalnya. Kalau dari Masnya sendiri? Oke, kalau dari aku jujur karena memang dulu aku nggak ada bayangan sama sekali buat mencalonkan jadi ketua himpunan, sama sekali nggak ada. Setelah aku jadi staf, aku lihat juga teman-temanku seperti apa, perkembangan himpunanku seperti apa, orang-orang juga yang di dalam mesin itu seperti apa juga dan segala macam. Mungkin akhirnya muncul lah pertimbangan untuk kenapa nggak mencalonkan diri aja. Karena memang pada saat itu aku juga dibekali oleh beberapa keresahan juga dan beberapa masukan saran juga dari teman-teman juga untuk bisa mengembangkan himpunanku lebih maju lagi, lebih berkembang lagi dan segala macamnya. Dan sebenarnya konteks untuk mengembangkan di sini tuh nggak harus untuk mengekspan atau memperbaiki dan segala macam. Menurutku untuk menjaga pun itu juga salah satu esensi dari mengembangkan juga. Dan maksudnya entah dari pengembangan dari orangnya sendiri ataupun dari pemikiran, pemahaman dan segala macam, itu kan juga jadi salah satu titik poin utama menurutku kalau jadi seorang pengurus himpunan. Dan sebenarnya kalau kenapa aku akhirnya mencalonkan, karena aku merasa ada beberapa hal yang mungkin ada beberapa hal yang aku sendiri harus bisa memenuhi dan lebih ke keinginan pribadiku sih untuk bisa mewujudkan hal-hal yang ada di pikiranku selama jadi staf, entah pada mencalonkan ataupun sekarang di titik ini pun ada beberapa hal yang ingin aku wujudkan juga. Ya menurutku akulah yang memikirkan dan akulah yang harus bisa menyelesaikan juga gitu sih. Berarti mungkin latar belakang dari kedua mas-masnya ini untuk mau maju jadi ketua himpunan tuh ingin mungkin mengembangkan dan menjaga dan mewujudkan impian-impian yang ada di diri mas sendiri dalam himpunan mas sendiri gitu. Nah, setelah berjalannya mungkin 2 tahun mas dalam berorganisasi dan kayak mungkin jadi ketua himpunan tuh apa sih pengalaman yang paling berharga selama ini yang bisa didapatkan gitu mas? Oke. Pengalaman berharga banyak ya kayaknya. Cuman saya kayaknya nggak akan menyebutkan eventual kapan itu pengalaman berharga itu. Tapi pengalaman berharga apa yang paling saya rasakan adalah ketika ada acara mendatangkan alumni di TI gitu. Itu saya punya 3 langkah lebih depan daripada teman-teman untuk bisa kenal beliau lebih dahulu,
untuk bisa mengajak ngobrol beliau, untuk bisa tahu lebih dalam dan saling mengenal. Itu sepertinya bagi saya sangat berharga. Bagi tipikal saya ya, yang tidak semudah itu untuk bisa connect dengan orang yang baru saya kenal, itu adalah yang sangat berharga. Yang kedua adalah saya bisa segampang itu untuk bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen di TI ini, gitu. Dulu awal-awal saya masuk ruang dosen itu nggak sesering itu karena banyak hal yang perlu saya pertimbangkan, entah itu sungkan, entah itu malu dan lain sebagainya. Tapi ketika saya menjadi ketua himpunan, banyak hal berharga adalah semudah itu ternyata kita mengurus sesuatu, baik itu akademik maupun non akademik gitu. Itu adalah hal berharga bagi saya. Jadi bukan kepada eventualnya kapan titik di mana saya merasa ini sangat berharga, enggak, tapi saya lebih ke ternyata apa yang saya lakukan saat ini, kedekatan saya dengan banyak orang, itu adalah hal yang berharga banget dan saya bisa jamin nggak akan saya dapatkan di tempat lain kecuali di himpunan gitu. Berarti mungkin kalau dari Masnya sendiri adalah kayak manfaat koneksinya gitu ya Mas. Kalau dari Masnya sendiri? Oke. Kalau dari aku sebenarnya lebih ke apa ya, benefit dari organisasi lah atau himpunan. Sebenarnya kalau aku sampai di titik ini, yang pertama itu buat bisa menggerakkan dan bisa menginfluence orang sih sebenarnya. Karena kan secara nggak langsung juga jadi ketua himpunan, jadi ketua juga punya beberapa teman-teman yang ada di bawah lah. Nah, itu gimana caranya kita bisa gerak bersama, visinya juga sama, ya gimana caranya kita mengkontrol orang-orang semua itu biar sesuai dengan apa yang kita align-kan dari awal. Itu sih, itu yang pertama. Terus yang kedua, jujur selama ini emang yang sangat-sangat berharga buat aku tuh lebih ke ini sih, sense untuk bisa menentukan keputusan atau menentukan pilihan, decision making lah kasarnya gitu, secepat itu dan sebanyak itu orang yang mempertimbangkan di situ, dan aku harus bisa mengkontrol dan menghandle semuanya sehingga ada keputusan-keputusan yang bisa dibilang cukup cepat dan bisa dibilang tanggap juga gitu. Itu yang menurutku sangat berharga sih, karena pas di dunia nantinya di pasca kampus kayaknya penting juga gitu. Insya Allah lah, semoga penting juga. Berarti kan udah banyak banget pengalaman, mungkin pengalaman baru yang Mas lalui selama Mas sendiri ini berorganisasi gitu ya Mas. Mungkin bisa jelaskan atau mendeskripsikan organisasi dalam satu kata gitu Mas, dan kenapa memilih kata itu Mas? Oke, organisasi dalam satu kata, berkembang. Kenapa? Karena dalam organisasi banyak hal yang berkaitan dengan sesuatu yang disebut dengan berkembang. Pertama, mengembangkan pengurusnya dan juga mengembangkan organisasinya. Jadi ketika disebut organisasi, satu kata yang terlintas dalam pikiran saya adalah berkembang. Karena organisasi penuh dengan hal-hal yang bisa kita kembangkan bersama-sama, baik sumbernya di dalamnya maupun mimpi dan cita-cita di dalam himpunan itu bisa kita kembangkan, kita expand lebih jauh untuk kita wujudkan harapan-harapan yang lebih tinggi itu. Berarti tujuan organisasi Ormawa sendiri untuk wadah berkembang itu sangat amat melekat gitu ya? Harusnya seperti itu. Kalau dari Mas? Kalau aku buat mendeskripsikan dengan satu kata, kayaknya sih komprehensif ya. Karena kalau dilihat dari secara harfiah, komprehensif kan detail dan menyeluruh. Yaitu tadi yang sempat tak jelaskan dari awal tadi, kamu tadi tanya, banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak hal yang tercipta, banyak hal yang harus diperdebatkan, banyak hal yang harus diperjuangkan, dipertahankan. Sense kita sebagai seorang manusia itu seperti apa, sebagai mahasiswa seperti apa, sebagai anak juga seperti apa, kami ke dosen juga seperti apa, bagaimana kita bagaimana kita hidup sebagai masyarakat juga dipertimbangkan juga dalam himpunan. Tadi decision making, soft skill juga ada, hard skill juga ada. Jadi menurutku satu kata yang menjelaskan yaitu tadi si komprehensif, dan semua hal yang ada di dunia ini menurutku juga pastinya bisa dipelajari di himpunan atau di organisasi gitu. Oke, berarti ngobrol ke kamera ya ini ya? Iya. Oke, bagi teman-teman baik itu di lingkup FTRS maupun di luar FTRS yang melihat podcast ini, pesan dan titipan saya adalah pertama,
jangan ragu untuk menggunakan waktu kalian selama berkuliah sebaik mungkin. Terlepas itu apakah kalian berorganisasi, menerjunkan dirinya kepada minat bakat, keilmiahan, dan lain sebagainya, jangan pernah berpikiran menjadi mahasiswa yang aktif itu merepotkan. Karena ada tokoh nasional yang bilang, Bapak Anies Baswedan menyatakan bahwasanya ada yang salah kelihatannya kalau mahasiswanya punya banyak waktu untuk bersantai-santai. Jadi sebagai mahasiswa, mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Silahkan pilih wadah pengembanganmu. Dan salah satu wadah pengembangan yang bisa untuk kalian ikuti adalah organisasi. Jangan ragu untuk berorganisasi, karena organisasi punya banyak sekali manfaat di dalamnya untuk bisa mengembangkan diri kita jauh lebih baik. Jangan pernah takut menjadi mahasiswa yang mudah menyerah dan mudah lelah, karena sejatinya mahasiswa itu diciptakan untuk tidak mudah menyerah. Itu aja dari saya. Banget ya teman-teman. Kalau dari Mas saya sendiri. Oke, kalau aku seperti biasanya selalu agak beda lah dengan Nabil ya. Kalau aku pesannya cuma satu poin aja. Sebenarnya hidup itu pasti pilihan. Teman-teman di sini yang melihat, entah mahasiswa, entah misalnya orang biasa, orang awam dan segala macam, aku nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Yang jelas hidup itu pilihan. Apapun yang kalian ambil itu, menurutku tujuan utamanya ya bertanggung jawab atas apa yang dipilih dan apa yang ditentukan dari awal. Punya mimpi boleh, punya cita-cita boleh, tujuan, harapan, visi boleh. Tapi sebagaimana mestinya kita sebagai manusia ataupun mahasiswa ya mengutamakan apa yang telah kita laksanakan dan telah kita wujudkan bersama. Jadi balik lagi, menurutku hidup itu pilihan. Organisasi boleh, nggak organisasi boleh, full akademik boleh, apapun itu boleh, selama bertanggung jawab atas pilihannya dan selama bertanggung jawab atas siapa yang mengatur dirinya, menurutku itu sah-sah aja. Dan apa ya, yang terakhir kayaknya sih tetap semangat buat apapun yang dikerjakan sekarang, entah dapat hasilnya atau enggak, menurutku itu bukan jadi satu masalah, karena gagal juga keberhasilan yang tertunda gitu. Mas, terima kasih banget nih Mas udah mau membagikan cerita atau kisahnya sendiri dalam menjalani organisasi. Mungkin itu banyak insight-insight baru untuk aku sendiri atau untuk bahkan teman-teman yang nonton, sebagai motivasi untuk mulai mengembangkan dirinya di tahun yang berikutnya gitu ya Mas. Terima kasih. Oke, thank you.